Pernah kepikiran nggak kenapa di sekolah murid lebih sering disuruh membaca daripada menulis? Dulu saya pun nggak kepikiran. Saya pikir membaca sudah cukup. Toh itu juga bagian dari literasi. Tapi lama-lama saya sadar ada yang aneh kayaknya. Murid bisa membaca, tapi ketika diminta menulis satu paragraf saja mereka bingung. Kalau dipikir-pikir, membaca tanpa menulis itu sama aja kayak lihat resep tapi nggak pernah masak. Kamu hafal semua bahan-bahannya, tapi ketika disuruh masak, ya gosong juga hasilnya. Saya penasaran, lalu saya cari jawabannya di sebuah buku. Yudi Latif dalam bukunya menulis bahwa menulis itu punya impact yang luar biasa. Bahkan setelah Amerika kalah saing dari Uni Soviet, mereka bisa bangkit karena membiasakan budaya menulis. Jadi bukan sekedar membaca, tapi menulis. Saya pun coba dulu ke diri sendiri. Saya mulai menulis hal kecil. Dari situ lahir beberapa buku. Saya menulis lagi, jadilah beberapa artikel. Lama-lama saya sadar menulis bikin saya lebih produktif, lebih reflektif, dan lebih siap menghadapi dunia nyata. Baru setelah itu saya bawa ke kelas. Saya bikin sistem sederhana. Senin membaca, Selasa menulis, Rabu membaca, Kamis menulis, Jumat membaca. Selang-seling biar anak-anak merasakan dua sisi literasi sekaligus. Tapi tetap saja ada masalah. Bagaimana ya caranya bikin anak-anak termotivasi menulis? Jawabannya saya temukan di program Pak Muti, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Anak-anak saya minta untuk menulis jurnal harian berdasarkan kebiasaan itu. Hasilnya perlahan menulis jadi bagian dari rutinitas mereka. Setelah kebiasaan terbentuk, saya mulai bawa mereka ke level selanjutnya, penulisan kreatif. Anak-anak saya ajak mengamati fenomena sehari-hari dari gambar yang merupakan kejadian nyata. Mereka menulis lalu mencoba memprediksi solusinya. Saat itu saya lihat bukan hanya keterampilan menulis yang berkembang, tapi juga kreativitas dan cara berpikir kritis mereka. Dan setiap karya sekecil apapun saya apresiasi, karena saya percaya kata-kata Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi kalau tidak menulis, ia akan hilang dari sejarah. Jadi, apakah membaca itu cukup? Atau kita perlu membiasakan murid untuk menulis, supaya mereka bisa meninggalkan jejak di masa depan? Sekian dariku, teman belajarmu.